Tuhan dan akhirnya dapatlah Tuhan bicara tetap bergairah dan beroleh sejahtera di tengah dunia yang sedang bergelora. Nah, betul nggak dunia ini sekarang sedang bergelora? Banyak hal yang menakutkan, ya. Dan kalau dilihat bukan hanya Indonesia loh, bangsa-bangsa sedang digoncangkan. Dan beberapa hari lalu Amerika juga ada penembakan terhadap seorang anak muda. Saya kira tadinya saya nggak pernah kenal dia, nggak pernah tahu dia juga pasti nggak tahu saya, gitu ya. Itu udah pasti, gitu ya. Tapi anak saya nanya, Dad kenal nggak Charlie Kirk? Siapa tuh? Masa Daddy nggak kenal? Nggak kenal. Ya, anak saya itu nganggap saya kenal semua orang, gitu ya. Daddy kan biasanya tahu segala sesuatu. Ya, jadi frame anak saya, bapaknya ini ya kayak ensiklopedia berjalan gitu ya. Ya, Daddy kan tahu segala sesuatu. Enggak, Daddy nggak tahu. Itu loh, dia bilang. Akhirnya dia ceritain. Dan kemudian gara-gara itu saya coba pelajari dan pahami siapa dia. Dan ketika saya pahami ternyata dia anak muda yang melayani Tuhan, sering menginjili gitu ya, dan berani berhadapan debat dengan para aktivis LGBT, para aktivis aborsi, dan juga para ateis, dan masih sangat muda. Dan dia juga menjadi relawan pendukung politiknya Donald Trump. Ya. Nah kalau dari segi politik itu kita nggak usah singgung gitu ya. Itu kan pilihan dan bagaimana Tuhan memakai seseorang di bagian itu. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu saya tahu bahwa ini orang yang sangat sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya saya bilang ke anak saya dan juga Bang Agus Siregar itu WA saya, Bang tahu nggak si ini? Dia bilang, karena duluan anak saya ngasih tahu, saya udah cari tahu. Akhirnya saya bilang ke Bang Agus, dari apa yang saya tahu, kalau dia seperti itu, maka sebentar lagi kebangunan rohani di Amerika. Karena apa? Karena darah martir itu bersuara ke Tuhan. Dan kalau kita lihat sejarah gereja, di mana ada hamba-hambanya yang bersedia mati bagi Tuhan, maka setelah itu si iblis dikalahkan. Penguasa-penguasa suku, penguasa bangsa yang membunuh hamba Tuhan itu ditaklukkan di alam roh. Karena darah Habel itu kan berseru kepada Tuhan. Habel ya, berseru kepada Tuhan. Dan itu masih berlaku sampai hari ini. Darah martir luar biasa berseru kepada Tuhan. Seluruh kerajaan Romawi akhirnya menjadi Kristen, itu karena banyak martir. Dan tanah Batak Toba, ya. Saya bilang ke istri saya, Batak Toba juga itu mayoritas menjadi Kristen, itu karena ada martir. Ya akhirnya Batak-Batak yang lainnya juga sekitarnya ya, termasuk Karo gitu ya. Karena Mutson dan Leiman itu mati sebelum Nomensen datang. Dan darah mereka yang berseru kepada Tuhan sehingga orang Batak dimenangkan. Jadi itu berlaku di mana-mana. Dan Amerika sebentar lagi akan banyak kegerakan yang luar biasa oleh anugerah Tuhan. Nah, jadi di tengah dunia yang bergelora, harusnya kita tetap bergairah melayani Tuhan dan beroleh ketenangan dan sejahtera di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita baca, nih saya eksposisi dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 31. Kita baca, saya baca ayat genap bersama-sama baca ayat ganjil. Nanti kita bahas dari sini. Yesus menjanjikan penghibur. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus
yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bersama-sama. Sorry. Oh, saya salah. Waduh, nih dari ayat saya salah bacanya kok udah slide berikut. Ini mau pengen cepat selesai. Iya. Harusnya dari ayat 15 ya. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu baca ayat genap. Mohon maaf, kita ulangi ya. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bersama-sama. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ayat 20. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jawab Yesus. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita coba lihat dulu konteks daripada suasana saat Yesus mengajarkan ayat-ayat ini, ya, kebenaran ini. Nah, itu pada waktu itu terjadi ini pada malam sebelum penyalipan Yesus. Jadi ini sudah dekat malam penyalipan, sudah pada malam penyalipan Yesus. Ya, dan percakapan pada malam penyalipan Yesus itu dari mulai Yohanes 13 sampai Yohanes 17. Dan ini disebutnya upper room discourse atau pembicaraan pada perjamuan terakhir. Ya, jadi pembicaraan pada perjamuan terakhir itu berarti udah waktu yang sangat kritis sebelum Yesus disalibkan. Nah, jadi Yesus pada waktu itu sudah melakukan membasuh kaki murid-murid di Yohanes 13 ayat 1 sampai 17, mengumumkan pengkhianatan dan memperingatkan Yudas. Jadi Yudas tuh udah dikasih sinyal indikasi pernyataan oleh Tuhan Yesus bahwa dia akan
mengkhianati. Lalu Tuhan Yesus memberikan perintah baru saling mengasihi dan menubuatkan juga, sudah menubuatkan penyangkalan Petrus. Nah, berarti pada waktu itu suasananya sangat intim, sangat dekat karena Yesus membasuh kaki murid-murid dan juga sangat serius, penuh ketegangan karena ini ada yang berkhianat. Wah, itu kan pasti dalam hati udah bergejolak tuh. Gitu ya. Dan Petrus sudah diperingatkan dia akan menyangkal. Jadi ini suasana kebatinan murid-murid dalam pembicaraan itu. Jadi murid-murid tuh gelisah, takut, bingung, mungkin sedih. Tetapi Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 14 ayat 1-nya berkata, jangan gelisah hatimu. Nah, dalam situasi seperti kita sekarang ini, ya mungkin tidak semencekam pada saat murid-murid sedang mengalami pembicaraan ini. Ya buktinya kita masih bisa tenang kan, naik angkot atau naik sepeda motor atau naik mobil ke sini gitu kan. Bisa ibadah dengan tenang. Nggak ada yang jadi stres kan lagi ibadah ini kan. Tapi memang kalau baca berita dan sebagainya, ya ada banyak hal yang menakutkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan berfirman kepada murid-murid dan itu juga firman buat kita, jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepada Tuhan Yesus. Amin. Percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan gelisah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kita dalam keadaan seperti sekarang ini diambang kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus kan dalam nubuatannya di Matius pasal 24 dan seterusnya tentang akhir zaman ya mengatakan berita-berita tentang perang. Nah, kita sering dengar berita tentang perang. Bahkan di kita sendiri pun bisa ada potensi seperti itu kalau enggak hati-hati pemerintah mengelola. Ya konflik, demonstrasi, ya gempa bumi, ya banjir kemarin luar biasa tuh Bali ya. Ya walaupun kalau banjir itu sebenarnya ada bagian daripada manusia, bukan hanya alam. Karena penebangan hutan yang melampaui yang seharusnya. Karena hutan itu menjaga keseimbangan alam, terutama aliran air. Ya. Dan saya baca berita dari Universitas Udayana, pakarnya udah bilang ini karena penebangan hutan yang berlebihan di Bali. Nah, oke. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, kita tahu dari firman Tuhan bahwa sebelum kedatangan Tuhan akan ada banyak hal yang kejadian-kejadian dan berita-berita itu menggelisahkan, menakutkan dan mungkin kita pun sedang mengalami saat-saat sulit, tegang, takut, gelisah, kerjaan belum dapat-dapat gitu ya. Uang sudah menipis, ya usaha kok omsetnya menurun terus, ya kita gelisah. Tetapi ketika kita berada dalam situasi seperti itu, Tuhan perintahkan taat lakukan firman. Sama seperti murid-murid diperintahkan untuk mengasihi dan lakukan firman. Kita juga demikian. Dan kita diminta mengasihi walaupun dunia ini semakin egois banyak orang. Ya buktinya makin egois, yang sudah kaya ketika berkuasa kadang-kadang lupa diri, ngumpulin kekayaan lebih lagi korupsinya. Padahal nggak habis 7 turunan dia. Kecuali di meja judi 1 hari juga habis. Ya. Nah, tapi dalam keadaan seperti itu Tuhan bilang bangkit menjadi teranglah sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tapi firman Tuhan bagi umatnya bangkit menjadi terang. Dan dalam keadaan seperti itu gereja bilang ayo bawa jiwa-jiwa gitu kan. Bangkit jadi terang. Ayo menangkan sebanyak mungkin orang, bawa orang untuk mengenal Yesus. Waduh bang, ini kita lagi susah. Tetapi itulah Tuhan yang berfirman justru di tengah-tengah kegelisahan, kegalauan, ketakutan, dan suasana yang tegang. Tuhan berfirman kepada murid-muridnya, mari saling mengasihi. Nah,
Yesaya 60 ayat 1 sampai 2 sudah dinubuatkan ketika kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, umat Tuhan diminta untuk bangkit menjadi terang. Nah, sekarang mari kita lihat tadi kita kupas Yohanes pasal 14 ini menjadi perlengkapan yang Tuhan berikan bagi murid-muridnya dalam menghadapi situasi di masa itu. Dan ini juga relevan bagi kita umat Tuhan di dalam menghadapi segala sesuatu yang sedang kita rasakan, sedang kita ketahui, sedang kita alami, dan Tuhan mengajari kita untuk memperoleh damai sejahteranya dan menang di dalam situasi ini. Amin. Ya, mari kita lihat satu persatu ya. Dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Kita mengasihi Tuhan enggak? Coba tanya ke sebelahnya, suami ke istri, istri ke suami. Jangan hanya bilang, kamu sayang aku enggak gitu ya. Tapi ya tanya juga, kamu mengasihi Tuhan enggak? Kalau dijawab iya, nah bilang, karena itu turuti perintahnya. Amin. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita menuruti perintahnya. Jadi mengasihi Kristus itu sama dengan taat, hidup, tunduk pada firman. Ya, beberapa orang senang kalau dengar khotbah tentang Yesus mengasihi kita, Yesus sudah berkorban buat kita, Yesus memberkati kita, hidup kita diberkati, Yesus datang supaya kita memperoleh hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Ayatnya benar nggak? Benar. Mengamini enggak? Mengamini. Saya pun mengamini ayat itu. Tetapi firman Tuhan ada juga begini. Kamu mengasihi Tuhan enggak? Tuhan sudah mengasihi kita mengasihi Tuhan enggak? Kalau kita mengasihi Tuhan, maka taatlah kepada firman-Nya. Apa yang Dia perintahkan, mari kita jalankan. Jadi di masa kini ketika banyak masalah, tetaplah bergairah. Tetaplah semangat. Sedang kekurangan, Tuhan bilang memberi, tetaplah memberi. Jangan kemudian sesudah itu banyak sungut-sungut gitu ya. Ketika sedang sulit, tetaplah melayani. Karena itu perintah Tuhan. Nah, lalu ayat 16-17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, yang saya tebalkan itu perlu kita selalu ingat. Tuhan Yesus memberi perintah untuk mentaati firman, melakukan firman, tanda mengasihi Dia, bukan tidak memberi kemampuan kepada kita. Kita melakukannya bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Dia menyediakan kemampuan bagi kita untuk melakukannya. Yaitu apa? Dia memberikan kepada kita penolong yang lain. Penolong yang lain itu maksudnya adalah ya Allos Parakletos, penolong yang sejenis dengan Dia, yaitu Roh-Nya sendiri, yaitu Roh Kudus yang akan diterima oleh setiap orang yang percaya. Karena itu perikop ini disebutnya Yesus menjanjikan Roh penghibur. Kepada kita dijanjikan juga hal yang sama. Pertama kali sudah dicurahkan dalam Kisah Para Rasul, dan itu terus menerus dari semua generasi sampai kepada kita. Saya berharap nanti dengan cepat saya berdoa supaya Roh Kudus melakukannya dengan caranya yang ajaib bagi yang belum mengalami kepenuhan Roh Kudus. Bagi yang belum mengalami Tuhan melawat engkau untuk memperoleh karunia-karunia Roh Kudus, kita berdoa supaya menerimanya. Karena ini perlengkapan untuk kita bisa tidak gelisah, tidak takut, tetap melakukan firman di tengah-tengah dunia yang sedang menggelisahkan. Dunia yang sedang bergelora. Karena dikatakan penolong itu menyertai kita selama-lamanya.
Artinya kalau selama-lamanya di dalam masa-masa yang sepertinya mudah, masa-masa pertumbuhan ekonomi sedang bagus, masa-masa tidak ada kesusahan, Dia menyertai. Tetapi juga di masa-masa ekonomi sedang krisis, di masa-masa situasi politik sedang mencekam, di masa-masa keamanan sedang tidak baik-baik saja, pada saat itu roh yang sama menyertai kita. Karena itu kita perlu mengalami roh itu di dalam diri kita. Supaya kita bisa beroleh damai sejahtera di tengah situasi yang sedang mungkin tidak damai bagi banyak orang. Tuhan menjanjikan ini bagi kita. Nah, jadi penolong itu disediakan. Nah, berikutnya adalah kita coba lihat ya. Roh Kudus ini sedikit melihat dulu tentang karunia-karunia roh. Karunia-karunia roh, Roh Kudus saya akan baca dengan cepat saja. Di 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11 dikatakan bahwa dulu waktu kita belum mengenal Allah, kita itu beribadah itu kepada Allah yang bisu. Tetapi pada waktu kamu kita kepada berhala yang bisu gitu ya. Nah, tetapi sekarang ketika sudah mengenal Allah, kita beribadah berarti bukan kepada Allah yang bisu. Amin. Nah, karena itu pertanyaan saya, ini kan dengan secara khusus disebutkan begini. Pertanyaan saya, pernah nggak dalam hidupmu mendengar suara Tuhan? Kalau nggak pernah, berarti hidupmu di dalam Tuhan dengan sebelum masuk dalam dengan sebelumnya nggak ada beda dong. Kalau merasa aneh, tidak pernah mendengar suara Tuhan, kamu belum mengalami kehidupan sebagai murid Kristus yang sejati. Seorang murid Kristus bisa mendengar suara Tuhan. Itu bedanya kita dengan yang tidak mengenal Allah. Nah, di tengah situasi yang mungkin rumit dalam kehidupan kita, kita perlu dengar suara Dia. Di tengah situasi pelayanan yang sepertinya nggak ada terobosan, kita perlu mendengar suara Dia. Di tengah bisnis yang mungkin sedang sulit sekali, kalau kita bilang Allah bisa melakukan segala perkara dengan caranya yang ajaib, tapi cara yang bagaimana? Kita perlu mendengar Dia berbicara dan menuntun kita. Dan itu bisa kita dengarkan ketika kita memperoleh karunia-karunia Roh Kudus. Saya percepat sedikit di sini. Nah, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh. Nah, tepuk teman di sebelahnya, kepadamu pun diberikan karunia-karunia pernyataan roh. Karena kepada tiap-tiap orang. Amin. Kepada setiap kita. Nggak ada yang kecuali. Ini bukan hak istimewa daripada seorang pendeta. Ini bukan hak istimewa daripada seorang pengkhotbah hebat. Ini bukan hak istimewa daripada seorang yang sudah lama melayani Tuhan. Ini adalah hak istimewa bagi semua orang yang percaya, baik masih baru maupun sudah lama dalam Tuhan. Supaya kita bisa memperoleh semua yang dijanjikan tadi dalam Yohanes pasal 14. Nah, karunia-karunia Roh Kudus juga disebutkan ada karunia berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan. Jadi kalau nggak punya hikmat bagaimana menjalankan bisnisnya, minta. Kalau nggak punya hikmat bagaimana mengatasi anak yang sedang
pusing dengan sekolahnya, kita nggak ngerti gitu ya, minta hikmat Tuhan. Kalau kita melayani tapi ternyata orang yang dilayani orang tipe sulit, ya, bingung kita bagaimana harus mengatasinya, minta hikmat Tuhan. Ada banyak karunia-karunia, tapi saya lompat saja, silakan nanti dipelajari kebenaran firman Tuhan ini. Di ayat yang ke-10 dikatakan ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Nah ini penting sekali, nanti kita lihat bahwa karunia berkata-kata dengan bahasa roh ini adalah karunia yang akan membangun iman kita dan membawa kita bisa berdoa di dalam roh. Dan karena itu bagi yang belum memperoleh karunia-karunia bahasa roh, saya berdoa, minta kepada Tuhan, alami. Karena di dalam situasi dan kondisi seperti sekarang, kita perlu lebih banyak berdoa di dalam roh. Karena itu waktu doa Jumat kemarin, saya terus terang aja beberapa kali doa itu kadang-kadang agak berat mau berdoa gitu ya. Tapi waktu doa bulanan yang terakhir, saya banyak berbahasa roh aja. Karena itu akan membangun dan membawa saya masuk ke dimensi mengalami Tuhan di dalam roh. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mintalah kepada Tuhan supaya digenapi ayat 11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Pertanyaannya, Tuhan menghendaki kamu memperolehnya enggak? Tuhan menghendaki. Karena ini perlengkapan bagi setiap orang percaya untuk mengalami penyertaan Tuhan di dalam situasi dunia dan kehidupan yang kita jalani, ya. Nah, karena itu nanti rindukan, mintakan kepada Tuhan. Lalu ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali. Nah, perhatikan, berarti selama kita berjalan dalam kehidupan kita di dunia ini, kita tidak akan sendirian kalau kita sadari bahwa ada Roh Kudus, Roh Tuhan yang menyertai kita. Nah, saya mungkin sedikit, tadinya saya mau di bagian akhir kalau ada waktu, tapi langsung tergerak sekarang. Saya mau sampaikan kepada saudaraku semua, ya saya ini kelihatan sehat ya. Ya, jadi bulan Mei baru pasang ring dan di balon. Ya itu sekarang sepertinya hal biasa saja. Saya juga nggak terlalu heboh-heboh lah itu ya. Ya di ini apa operasi terus sudah tuh di kateter sudah tuh keluar dari rumah sakit langsung ke sini kita ke Pakuwon gitu ya. Ya jumpai anak-anak, tapi waktu itu sudah selesai ibadah, ya biasa saja. Tapi gara-gara belum banyak beraktivitas, diem, kemudian ternyata kena DVT namanya, deep vein thrombosis, penggumpalan darah di kaki. Sehingga kaki saya bengkak, susah jalan, dan ternyata itu bisa fatal juga kalau nggak cepat ditangani. Ya, saya puji Tuhan istri saya yang duluan menemukan istri yang baik ya. Jadi rajin cek-cek di Google, menemukan itu DVT, sehingga langsung saya konsul ke dokter, lalu komposisi obat saya diubah dan sehingga bisa seperti itu. Tapi dokter kasih obat pengencer darahnya menjadi yang lebih kencang pengencer darahnya supaya tidak terjadi penggumpalan. Akibatnya harus dimonitor, jangan sampai terjadi pendarahan di dalam pencernaan. Tanya, feses kamu kalau BAB ada darah enggak? Enggak ada dok. Tapi dokter bilang, coba periksa dulu lah
darah samar. Siapa tahu ada darah tapi sedikit gitu ya, samar. Periksa di lab ternyata positif ada darah samar. Langsung dokter bilang harus endoskopi. Akhirnya saya jalani endoskopi. Waktu di endoskopi jadi dikosongin dulu perut, kemudian dimasukkan kamera lewat mulut, tapi saya dibius. Saya tenang-tenang aja masih di situ ya, tenang-tenang aja. Dibius, kemudian juga lewat dubur, anus dimasukin juga kamera, sehingga akhirnya tergambarkan lambung saya dan usus besar saya. Puji Tuhan hanya ada luka kecil. Tetapi gara-gara itu ketahuan ada 2 polip di usus besar. Polip yang satu masih kecil, itu dianggap polip biasa, katanya udah langsung diambil. Tapi polip yang satu nggak berani diambil sama dokter gastro gitu ya, diambil biopsi aja, lalu diteliti patologinya. Seminggu kemudian, ternyata itu ada tumor, tapi katanya tumor tahap dini. Ya, saya bilang ke Tuhan, saya bilang ke istri juga menenangkan gitu ya, bilang puji Tuhan. Kenapa puji Tuhan? Karena kan kalau nggak ada gangguan di perut dan nggak ada kerasa apa-apa, kan kita tenang-tenang aja. Dan nggak pernah tahu tuh, sampai nanti dia jadi cancer baru sadar kan. Sesudah gede kan baru itu terasa banget. Dan tapi seringkali itu jadi terlambat. Nah, ini tahap dini. Saya juga bilang ke dokternya, puji Tuhan dok, ini tuntunan Tuhan. Gara-gara periksa kondisi darah, akhirnya ketemuan, akhirnya dituntun jadi endoskopi ketemu ini. Jadi tahap dini. Dokternya bilang, nah itu benar cara pandang kamu. Ya itu blessing, yang berkat tersembunyi. Ya dituntun Tuhan. Cuman hari Selasa lalu, sesudah itu dokter gastro rujuk ke bedah digestif. Ini mau dipotongnya bagaimana? Konsultasi ternyata ada dilema. Dilemanya gini, kalau mau dioperasi sekarang, saya masih makan pengencer darah, itu nggak bisa. Orang dioperasi makan pengencer darah. Kalau di stop makan pengencer darah, dokter jantung bilang nggak bisa. Karena stopnya harus 3 minggu. Dan kalau stop 3 minggu belum 6 bulan paling cepatnya, itu bisa jantung kamu berhenti. Dilema. Oke? Dilema ini saya masih tenang-tenang aja, pasti ada jalan keluar lah dari Tuhan. Sesudah itu, konsultasi dengan dokter bedah digestif, yang waktu konsultasi dibilang kamu CT scan dulu deh, kita lihat bagaimana cara ngambilnya. Waktu di CT scan seminggu lalu, ya hampir 1,5 minggu lalu, di CT scan ditemukan ternyata polip besar itu sudah melingkar di usus itu, jadi harus dipotong. Jadi tetap ini harus nunggu 3 bulan lagi. Tetapi menjadi dilema juga adalah posisinya di dalam usus besar, itu posisi yang kalau menurut dokter gastro itu potongnya dikit aja, dan biasa sekarang orang kalau diet aja ususnya dipotong. Jadi saya waktu itu tenang-tenang aja, istri saya juga tenang-tenang aja. Ya, tenang-tenang aja. Karena sudah biasa orang sekarang diet ususnya dipotong. Tapi waktu konsul hari Selasa lalu, dokter bedah digestif bilang sesudah saya lihat posisinya, kalau dipotong di sini nggak bisa hanya dipotong 10 cm atau 6 cm 10 cm kiri kanan daripada polip besar itu. Nggak bisa. Karena nyambungnya kalau di sini tuh susah. Jadi harus saya buang semua sampai ke usus besar yang dekat dengan di ujung sambungan ke usus halus. Berapa panjang tuh dok kalau dipotongnya? 40 cm katanya. Kalau gitu sisa usus saya berapa?
Ya kira-kira sisa dari kalau misalnya usus itu panjangnya 100%, kira-kira kamu ususnya tinggal sisa 60%. Oh efeknya apa dok? Ya ini menurut beberapa dokter yang pernah kita ajak ngomong, dokter itu kadang-kadang nggak memberitahu semua supaya pasien nggak takut. Jadi belum tentu dia jujur juga memberitahu saya. Karena dia agak tahan-tahan juga. Ya tapi yang dia kasih tahu efeknya adalah buang air besarnya jadi sering kali. Walaupun suatu saat bisa akhirnya back to normal. Nah, saya lihat dia lama mikir tuh dokter bedah digestifnya. Dan sempat mencetuskan juga sebenarnya yang begini nih yang paling ahli itu dokter di Singapura dia bilang. Sampai mencetuskan begitu berarti bagi dia agak ngeri-ngeri juga gitu kan. Sampai mencetuskan kayaknya lebih baik dokter lain gitu ya. Ya. Tapi dia bilang menurut saya dokter di Singapura juga belum tentu juga bisa ini dia bilang gitu kan. Jadi tetap harus buang panjang dia bilang gitu. Iya dok, kalau gitu gini dok, ini kan juga masih ditunda nunggu 6 bulan selesai pasang ring. Tapi saya berdoa dulu dengan keluarga ya dok, saya bilang gitu. Nah selesai keluar dari ruangan dokter itu, terus terang situ saya mulai agak sedikit, biasanya saya tenang, mulai agak sedikit down gitu ya. Tapi masih ditegar-tegarkan aja. Nah saya bereskan administrasi, turun ke lobi. Bang Sugos bisa tayang? Ya. Turun ke lobi ketemu satu orang yang bertahun-tahun saya udah lama sekali tidak pernah ketemu orang ini. Ya. Saya kirim foto ke Sugos. Udah. Nah, dia lagi bawa istrinya berobat. Saya tanya, Pak Eliezer ya? Ketemu di lobi. Oh iya, kamu siapa ya? Dia udah lupa. Saya Tony Silalahi Pak. Oh iya, langsung saya dipeluknya. Nah dia ini orang marketplace sama seperti saya. Dia pernah direktur, sekarang udah pensiun di Indofood. Tapi anak Tuhan sungguh-sungguh melayani di salah satu persekutuan marketplace. Siapa yang sakit? Dia bilang, saya. Dia heran, kok kelihatan seger-seger aja gitu kan. Lalu saya ceritakan lah. Waktu saya ceritakan agak sedikit bergetar, saya mulai melo gitu dikit, tapi nggak sampai keluar air mata gitu ya. Nah, terus dia tiba-tiba bilang gini, di lobi itu rumah sakit, sini saya tidak kebetulan kamu ketemu dengan saya di sini. Saya doakan kamu ya. Akhirnya di tengah-tengah keramaian tuh, dia peluk saya, dia tumpangkan tangan ke saya. Dan kemudian sudah tuh, Pak, kita foto ya, saya bilang. Terus mau selfie saya, Kak Ita ada. Bang Tony, sini saya fotoin gitu. Akhirnya kameranya mau selfie, akhirnya Kak Ita ambil, akhirnya fotoin. Rupanya Kak Ita lagi berobat juga. Ada apa bang? Saya ceritain Kak Ita. Kak Ita yang kemudian nangis. Waktu saya cerita, dia mulai berkaca-kaca matanya gitu ya. Saya jelaskan ke istri saya dengan tenang. Kemudian bangun, saya mikir, ini saya mulai ada rasa getar-getar melo juga gitu. Apa yang harus saya lakukan? Pada saat seperti itu akhirnya saya putuskan saya harus banyak dengar firman, berbahasa roh, berdoa dalam roh. Dan akhirnya pagi-pagi saya putar ayat Alkitab suara sambil saya ikuti ayat-ayat tentang kesembuhan. Istri saya yang waktu itu nangis pagi itu. Dedi umur panjang ya. Ya, umur panjang. Terus akhirnya saya ucapkan terus sudah beberapa hari ini. Tiap pagi ucapkan terus janji-janji Tuhan dan kemudian berbahasa roh. Dan akhirnya udah tenang. Saya imani, enggak ada gentar. Dan istri saya pun jadi tenang
gitu ya. Nah, itulah kita bersama dengan Tuhan, tidak ditinggalkan yatim piatu. Dan bagi saya pertemuan dengan Bapak tadi itu seperti suatu tanda dari Tuhan, aku tidak meninggalkan. Dia langsung peluk saya, tumpangan tangan. Dan itu menyebabkan saya pikir saya harus melatih diri juga ya, peka dengan orang yang sedang perlu penguatan dan tidak malu untuk berdoa menumpangkan tangan. Mau ya gitu ya. Karena itu waktu saya melayat ikut pemakaman seorang pengerja di pelayanan pelajar Bandung, dan sekarang waktu dia masih muda ya. Zaman saya juga masih pemimpin pelayanan pelajar, meninggal. Saya dengan Pak Is ikut ke pemakaman, lalu ketika salam-salaman saya tergerak, saya peluk anaknya, saya tumpangkan tangan, doain. Saya 2 anaknya. Lalu istrinya juga saya tumpangkan tangan, saya doain. Pak Is bilang, waduh Bang, bagus sekali tadi Abang doain. Saya bilang saya tergerak karena Tuhan bicara ke saya, ya harusnya responnya seperti Bapak Eliezer tadi. Kita responsif dengan tuntunan Roh Kudus ya. Karena dia tidak pernah meninggalkan. Ya, ini waktunya, waduh, waktunya sudah habis ya. Tapi saya mungkin lompat aja beberapa ayat ya. Ya, tunggu. Ya. Barang siapa memegang perintahku, melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi perhatikan di sini, memegang perintah dan melakukan itu sama dengan mengasihi Tuhan. Dan orang yang mengasihi Tuhan dikasihi Bapa dan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus akan menyatakan dirinya. Amin. Kita akan mengalami revelation, mengalami pernyataan-pernyataan Tuhan yang ajaib. Nah, ini juga saya lewatin aja, nanti kalau yang memerlukan merenungkan silahkan nanti minta ke Bang Sugos ya slide-nya supaya waktu kita udah habis. Nah, ayat 25-26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jadi Tuhan akan mengajarkan banyak hal. Nah, saya terus terang aja sedang banyak cari Tuhan, berbahasa roh, minta pernyataan Tuhan, tuntunan Tuhan, apa yang Tuhan sedang ajarkan dalam hidup saya. Jadi kalau ada situasi seperti yang saya ceritakan tadi, ya kita harus lihat Tuhan mau membawa kita kemana. Apa yang Tuhan sedang ajarkan, dan salah satu yang Tuhan ajarkan ke saya adalah berani mendeklarasikan proses Tuhan walaupun itu belum selesai. Karena iman dan percaya. Tadinya saya terus terang aja kesaksian ini nunggu nanti sembuh lah baru ceritakan. Tetapi itu namanya kayak untung-untungan. Tetapi saya berani menceritakan dengan tenang tanpa melo kan. Tadi ini kan nggak ada apa-apa kan? Oleh karena sudah rest in God. Sudah beroleh damai sejahtera di dalam Tuhan. Ya, Dia mengajarkan, mengingatkan kita ya. Nah, lalu itu membuat kita beroleh damai sejahtera. Nah, perhatikan damai sejahtera ini adalah ketenangan batin, shalom dalam bahasa Ibraninya. Ini berbeda dengan yang dunia berikan. Kalau dunia kan tenang kalau semuanya menurut dokter aman-aman aja kan. Terus terang aja saya sering kali periksa lab, masukin ke ChatGPT AI, lalu ChatGPT bilang tingkat success rate-nya 95%, saya tenang gitu kan. Karena menurut riset begitu. Tetapi ketika dokter terakhir konsultasi ngomongnya ini ada dilema-dilema begitu, mulai nggak tenang. Nah, kalau begitu saya nggak bisa mengandalkan ChatGPT lagi tuh. Pada saat begitu, saya harus mengandalkan damai sejahtera
dari Tuhan yang melampaui segala akal, kata Filipi pasal 4 ayat 7. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Artinya nggak masuk akal bisa tenang? Ya bisa. Oleh karena datang ke hadirat Tuhan dengan tuntunan rohnya yang kudus. Amin. Ya. Dan ya, ayat 28-29, sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa. Jadi ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, senang. Oleh karena apa? Ada Roh Kudus yang diutus. Ya. Dan kemudian, nah ini mungkin penting saya ulas, perhatikan yang ditebalkan. Sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Ada penguasa dunia. Oke? Dan hari ini penguasa dunia bekerja di antara bangsa-bangsa, termasuk di bangsa kita. Roh-roh jahat di udara ada. Tetapi perhatikan, walaupun ada penguasa dunia yang jahat, roh-roh jahat di udara, iblis, tetapi itu Tuhan Yesus katakan tidak sedikit pun berkuasa atas Yesus. Dan kalau kita tinggal dalam Yesus dan hidup dipimpin Roh Kudus, tidak sedikit pun berkuasa atas kita. Amin. Dan meski ada kuasa si jahat itu dalam kehidupan yang menggoncangkan saat ini, mari kita berdoa senantiasa di dalam tuntunan Roh Kudus. Nah, itu sebabnya di Roma pasal 8 ayat 26, Roh membantu dalam kelemahan kita. Kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, tapi kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Tuhan mengerti maksud daripada roh itu. Nah, ini juga keluhan-keluhan tidak terucapkan itu bisa kita sampaikan melalui kita memperoleh karunia bahasa roh. Dan ya ini terakhir, saya jadi nggak detail semuanya. Perhatikan kesimpulannya, Tuhan Yesus itu memperlengkapi kita umatnya. Amin. Roh Kudus sebagai penolong hadir, memimpin, menghibur, memanifestasikan karunia-karunia-Nya hingga masa kini. Kalau kita mengasihi, itu sama kita juga harus artinya taat, dan kita akan dikasihi oleh Bapa dan akan mengalami kehadiran Tuhan. Iman kita menjadi nyata ketika kita hidup sesuai firman, bukan hanya pengakuan lisan. Mengatakan saya beriman, tapi kelihatan goyah. Ya, tetapi kita alami kehadiran Allah dalam diri orang percaya, bukan sekedar teori, melainkan realitas pengalaman bersama Roh Kudus. Nah, mari dalam situasi kehidupan yang sekarang seperti ini, kita alami realitas kehidupan dipimpin Roh Kudus dan kemenangan atas kuasa si jahat. Meskipun dunia penuh tantangan sosial, ekonomi, politik, orang percaya bisa dipanggil hidup dalam otoritas Kristus. Dan pelayanan-pelayanan kita bisa bertumbuh berkembang kalau kita hidup di dalam kekuatan Roh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.